Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena akan mati, setelah mati ada namanya pertanggungjawaban. 1 detik pun tidak ada bisa hidup lepas dari pertanggungjawaban. Sejak kapan? Sejak balik, laki-laki mimpi, perempuan haid, sampai ruh sempurna keluarkan oleh malaikat. Sampai sempurna ruh keluar. Pertanggungjawaban berat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sahabat seiman, sebelum kita lanjutkan, tuliskan di kolom komentar Anda sedang menonton dari kota atau daerah mana. Dan jangan lupa, tuliskan juga hajat terbaik Anda hari ini. Insya Allah, kita niatkan bersama sebagai doa yang diangkat ke langit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan alam kubur kita, menjadikan kubur sebagai taman syurga, memudahkan sakaratul maut, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang beriman di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan satu apa Pak nikmat terbesar dari Allah. Nikmat iman dan Islam. Kedua, nikmat kesehatan. Ketiga, nikmat sempat. Ada hari ini kosong waktu, santai di rumah, nonton sinetron. Dia tinggalkan pengajian habis sholat maghrib. Ada yang hadir tapi lihat HP. Seperti adik itu kan, Dek, lepaskan HP-nya nak. Untuk apa ke masjid kalau masih lihat HP? Saya nggak biasa Pak megang HP ke masjid itu. HP saya tinggal semua di rumah atau dipegang supir saya. Kita muliakan masjid itu. Ya Pak ya. Kalau ke masjid jangan lagi megang HP. Masa 24 jam HP terus? Sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Kita syukuri nikmat iman Islam karena 7 miliar manusia yang sekarang nongkrong di muka bumi, yang Islam itu cuma 1,7 miliar. 5,3 dipastikan neraka jahanam kalau mereka tidak masuk Islam. Bapak sepakat mereka neraka jahanam? Takut Bapak jawab ya. Bapak sepakat nggak di luar Islam neraka jahanam? Kok nggak sepakat Bapak murtad? Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Di luar ini neraka jahanam. Harus tegas akidah itu. Kalau orang bilang toleransi Pak, toleransi beda dengan akidah. Menghargai agama lain, yes. Tapi jangan katakan semua agama sama. Betul? Harus tegas Pak. Menghargai agama lain, iya. Tapi jangan katakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, mendingan besok saya masuk agama Kristen. Nyanyi doang sorga. Gak perlu saya sholat 5 kali. Berangkat haji 60 juta. Umroh 36 juta. Zakat setiap tahun. Mendingan saya ikut Kristen Pak. Nyanyi hari Ahad sorga. Karena Islam itu agama terpuji, agama mulia, agama sempurna, agama suci, agama agung, agama yang dijamin, yang menjamin pemilik sorga. Saya ulang ya Pak, yang menjamin kita masuk sorga itu pemiliknya Pak. Bukan pengakuan.
Tanamkan kepada anak bapak di rumah. Yang menjamin masuk surga kita nak, yang memiliki surga itu nak. Makanya kami orang Batak rame-rame masuk Islam, karena ada jaminan dari pemilik surga itu. Kok nggak ada jaminan dari Allah, ngapain saya masuk Islam? Mengapain keluarga saya masuk Islam? Sepakat ya? Ya. Sampai jam berapa ini? Jam 11. Tema hari ini hidup sesudah mati. Kenapa kita bahas ini? Ada kecenderungan kita di Indonesia, saya lihat hari-harinya mengejar kehidupan, lupa akan kematian. Hari-harinya mengejar dunia, lupa akhirat. Hari-harinya mengejar uang, lupa sedekah. Jujurlah hari ini, sudahkah sedekah kita hari ini? Pastikan setiap hari kita sedekah. Pastikan setiap hari kita nolong orang. Menolong itu bisa lewat uang, bantuan tenaga, pikiran, nasihat, waktu. Jadi tidak mesti diartikan menolong itu harus dengan uang, dengan pikiran, nasihat, ceramah. Ini membantu orang ini, menyadarkan orang agar kembali ke jalan yang benar. Insya Allah. Baik. Tolong satu orang megang Quran terjemahan baca, si adik ya di sini. Tolong ambil mic, mana pengurus masjid? Tolong kasih mic satu. Yang cepat Ustadz, yang cepat bergerak. Waktu sudah mau habis. Ya, antum aja langsung nggak apa-apa. Langsung terjemahan, antum duduk aja, jangan berdiri. Tema kita hidup setelah mati. Kira-kira hidup masih dihidupkan nggak kita setelah mati? Setelah orang dikubur ada pertanyaan kubur nggak Pak? Ada. Bapak yakin itu ada. Tapi sudah mati Pak. Man rabbuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kalau tidak terbiasa menyebut nama Allah, tidak dekat dengan Allah, tidak mengenal Rasulullah, mungkinkah dia lancar di kubur menjawab itu? No. Kenapa orang ujian lancar Pak menjawabnya? Karena malamnya belajar. Kenapa orang dikubur nggak bisa menjawabnya, disiksa, diazab oleh malaikat? Karena di dunia tidak sholat, dia tidak mengenal Allah. Betul dia Islam, tapi isi alam. Betul dia Islam, tapi tidak beriman, sekedar pengakuan. Betul dia tahu Rasul Muhammad, tapi tidak mengikuti ajarannya. Betul dia ke masjid, tapi cuek. Betul dia rajin baca Quran, tapi tidak paham. Banyak Pak ya, baca Quran tiap malam 1 juz, tapi nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. 40 tahun dia baca Yasin. Saya tanya, apa maknanya Pak? Tahu. Pokoknya saya baca Yasin. Karena kita berhenti pada pemahaman membaca, bukan memahami apa yang dibaca. Hari ini kita rubah prinsip, bukan sekadar membaca tulisan, tapi memahami makna di balik tulisan. Itu yang benar. Bismillah saja, kita seminggu memahami makna Bismillah itu. Seminggu Pak, Bismillah aja. Fatihah itu 3 bulan Pak, baru hatam kita belajar Fatihah itu. Kalau Quran, sampai mati nggak selesai Pak. Mungkin 1 juz Pak sampai kita meninggal. Kalau betul-betul kita ingin mendalami makna di balik kebenaran Quran itu. Karena kita kebiasaan cuma jiping, pengajian kuping. Bukan maknawi. Ya, baik. 1,
Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena akan mati, setelah mati ada namanya pertanggungjawaban. 1 detik pun tidak ada bisa hidup lepas dari pertanggungjawaban. Sejak kapan? Sejak baligh, laki-laki mimpi, perempuan haid, sampai ruh sempurna keluarkan oleh malaikat. Sampai sempurna ruh keluar. Pertanggungjawaban berat, Pak. Saya kalau ingat kematian, saya selalu menangis. Di padang mahsyar. Usia sudah hampir 60 tahun, ya Allah, ibadahku masih seperti ini. Salatku belum banyak yang khusyuk, ya Allah. Sedekahku belum tentu semua ikhlas. Perbuatanku belum semua tulus. Kita sering evaluasi dan koreksi. Apalagi macam kita, Pak, usia Bapak berapa? Hah? 65. Berapa tahun lagi rencana? Karena umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Berarti Bapak maksimal 5 tahun lagi. Ya kalau 5 tahun lagi. Kalau besok jam 7.30 kan nggak ada yang tahu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita bukan menghitung kapan kita matinya, tapi apakah sudah siap mempersiapkan kematian. Itu yang penting. Ya Pak ya. Bukan menghitung sampai umur berapa kita, tapi sudahkah amal kita benahi, kita evaluasi. Baik, 1. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. 2957. Cepat Ustaz. Surah 29 ayat 57. Kalau bisa ada 2 megang Quran, jadi bisa membantu 1. Atau yang di HP, kalau ketemu di HP kasih HP aja, dia yang baca. Udah ketemu Ustaz? 2957. Ya, langsung terjemahan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Yang mengatakan itu siapa Ustaz? Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti merasakan mati, kata Allah. Kepada kami dikembalikan. Kepada siapa kami itu? Allah. Artinya apa? Pertanggungjawaban, Pak. Ada orang Islam tidak percaya itu azabun qabri, siksa kubur. Mengujinya gampang. Tolong Bapak kalau punya kuda suruh berdiri atas kuburan. Melengking lari kuda itu. Karena satu-satunya binatang yang diberikan izin oleh Allah mendengar siksa cuma kuda. Kalau kita enggak, Pak. Bapak berdiri di atas kuburan itu, enggak tahu siksa di bawah. Tapi kalau kuda itu lari dari atas kuburan itu, karena dia tahu azab itu, dia dengar. Allahu a'lam kenapa kuda itu Allah takdirkan bisa mendengar siksa orang yang diazab di kubur. Makanya kuda nggak mau di atas kuburan. Nggak pernah saya lihat kuda santai di atas kuburan. Kalau bebek, burung, ayam, orang masih sering di atas kuburan. Ya, seandainya kuda bisa berbicara, bisa kita tanya. Apa yang dia dengar itu? Masya Allah. Kedua, 62 ayat 8. 62 ayat 8. Dek, tolong. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ada orang mengatakan, kenapa harus takut melakukan perbuatan jahat, kezoliman? Toh juga nggak ada masalah. Karena apa? Dia tidak beriman ada siksa kubur. Dia tidak beriman ada neraka. Islam. Maaf, jangan tersinggung. Berapa banyak orang mengaku Islam? Maaf, jangan marah ya Pak. Korupsi kok. Dia sholat nggak tinggal, haji tiap tahun, umroh 3 tahun sekali. Maaf, masih korupsi kok.
Di mana yang salah itu Pak? Di sini. Oh Pak menjadikan karena tidak dapat kesempatan. Saya megang uang umat itu miliaran Pak. Kalau saya mau saya bisa makan. Saya sering keluar negeri bawa uang miliaran Pak. Artinya kalau saya mau bisa saya makan. Saya bisa beli Mercy, BMW. Kalau saya mau. Tapi persoalannya, aina Allah, di mana Allah? Setiap detik mengawasi saya, melihat saya. Apa yang ku jawab besok di alam kubur ketika aku mengambil uang umat? Apa yang ku jawab di alam kubur ketika aku mengambil uang masjid? Apa yang kita jawab di alam kubur ketika melakukan dosa dan maksiat terus menerus? Malam lebaran masih minum bir. Menantang Allah dia di malam lebaran itu. Di saat orang takbir kembali ke fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia minum bir. Saya saksikan sendiri Pak dekat masjid. Subhanallah. Saya hanya memuji Allah. Malam kesucian, malam fitri, minum bir dia. Karena di sini akar iman sudah tercabut. Di kepala hanya iblis Pak. Yang menggoda kita ini kan setan Pak. Bapak tahu siapa setan itu? Anaknya iblis. Bapaknya disebut iblis, anaknya setan. Setan itu dua makna. Dalam arti zat dan sifat. Dalam arti zat itulah anak iblis. Dalam arti sifat yang menantang Allah. Makanya disebut orang setan lo gitu. Setan dalam arti sifat, bukan dalam arti zat. Setan dalam arti zat itu anaknya iblis. Iblis itu punya anak Pak, namanya syaitan. Ada juga setan berbentuk manusia, namanya setan sifat. Siapa itu? Yang menantang Allah, disebut syaitan. Biasanya suaminya menyuruh istrinya tidak sholat. Setan lo katanya, memang benar istri setan itu. Tapi Bapak jangan ucapkan, jadi doa nanti. Doakan. Ya Pak ya, jangan bilang sama istri Bapak, setan lo. Kan istri Bapak dia. Berarti Bapak suaminya setan. Ya kan? Mau jadi suami setan. Nah, ucapan jadi doa. Contoh, sering saya dengar orang tua masih mengucapkan, kamu nakal banget sih. Jadi doa Pak. Jangan ucapkan nakal kepada anak, jadi doa. Jaminkan malaikat, jadi nakal anak itu. Udah cukup ceramahnya ya Pak. Itu aja ya. Baik. Surat 21 ayat 35. 21:35. Ya, 35 ya. Surat 21 ayat 35. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Terus jangan dekatkan Mas, terlalu dekat jadi suaranya ngembang. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Terus bawahnya. Dan kepada penduduk Madian kami telah mengutus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala dari hari akhir, dan janganlah kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Kenapa sampai ayat itu turun? Ada sebagian manusia merasa tidak diawasi oleh Allah. Ada. Tapi mengaku beriman. Ada sebagian manusia sengaja menantang Allah. Yang tadi tidak meyakini Pak. Ini memang menantang. Siapa sponsor di belakang itu?
Syaitan dan iblis. Pertanyaan, kenapa bisa dikendalikan iblis? Karena imannya tipis. Kenapa iman tipis? Karena jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena dikendalikan iblis. Muter-muter di situ masalah itu. Terus bagaimana agar kita tidak dikendalikan iblis? Dekat Allah. Caranya apa? Bersahabat dengan orang beriman, dekat dengan ulama, akrab ke masjid, bukan ke kafe seperti bapak dulu. Dulu kan ke kafe kan Pak, sekarang sudah insaf. Yang kita datangi masjid bukan kafe. Saya lihat kita, maaf nauzubillah ya Pak, mungkin bapak diantaranya pelakunya, bisa berjam-jam di kafe. Dari pagi saya lewat, pulang sorenya masih di kafe. 4 kali tambah kopi. Dalam hati saya, subhanallah, ikhlas dia menginfakkan waktunya di kafe, bukan di masjid. Pada kematian mengancam setiap detik. Sering pernah ke kafe? Pernah dulu. Sekarang enggak lagi. Faktor karena iman atau karena enggak ada uang? Faktor apa ini? Ada 2 faktor soalnya, ya. Yang ketiga, surat 3 145. Ali Imran 145. Ya, 145 Ali Imran. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Coba lihat deh. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, diberikan di dunia. 1, dipuji orang. 2, terkenal dan populer. Tapi nggak dapat pahala akhirat Pak. Jadi omongan orang, oh bapak itu pintar ngaji, dimuji ngaji. Tapi hanya di dunia dia populer. Sedekah cari nama Pak. Dipopulerkan Allah namanya di dunia. Dikenal dan terkenal karena pemurah. Tapi di akhirat tidak dikenal malaikat dia. Yang kita butuhkan malaikat mengenal kita di akhirat, Masya Allah. Barisan kita sendiri bersama orang-orang soleh. Ini yang kita minta Pak. Kita disatukan dengan orang-orang soleh, disatukan dengan orang-orang alim, disatukan dengan orang-orang ikhlas, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ikhlas dalam agama walaupun orang kafir benci, kata Allah. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Meskipun orang munafik benci, orang kafir benci, orang musyrik benci, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, dia tetap membesarkan nama Allah. Apalagi macam kami kan, orang Batak minoritas. Lingkungan saya mayoritas mereka. Kalau kurang-kurang iman hancur. Kita panul itu Pak. Cuma berapa orang yang Islam? Di Nias itu cuma 1% yang Islam. Kalau kurang-kurang iman kan murtad itu. Tapi qadar Allah kuatkan iman-iman mereka itu di daerah minoritas seperti di Papua itu. Saya turun ke sana Pak, habis ceramah sampai jam 12 malam. Mereka peluk saya, kawan-kawan kita orang Papua asli yang mualaf itu. Kapan lagi Ustadz kesini, katanya, Masya Allah. Mereka peluk. Kalau bisa tiap bulan ya Ustadz datang ke Papua. Saya bukan nggak mau datang, saya nggak punya uang Pak. Sekali ke sana ongkos berapa? Sekian juta. Saya bilang kalau ada orang-orang membayar saya, insya Allah tiap bulan saya mau datang Pak. Menangis mereka mulut saya. Tiap bulan ya Ustaz ke Papua supaya ada membina kami, kata mereka. Subhanallah. Ya, kalau Bapak punya dana mau bantu saya, insya Allah saya siap tiap bulan turun. Memang ongkosnya besar memang, 4,5 juta, 9 juta pulang pergi.
Tapi bagi orang kaya itu kecil ya Pak. Bagi kita mungkin besar. Baik, kedua, tahapan kehidupan setelah kematian. Ini penting Pak ya, tolong didengar konsentrasi. Tahapan kehidupan setelah kematian, satu, alam barzah. Itulah dimasukkan ke kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian jam kemudian dimakamkan. Maaf, secinta-cinta istri antum, anak antum, ponakan antum, orang tua antum, 7 langkah meninggalkan kuburan sudah pertanyaan. Bisa dibela orang di atas? No. Baru 7 langkah Pak, orang terakhir meninggalkan kuburan. Malaikat sudah standby. Man rabbuka, man nabiyuka. Kalau insya Allah kita yang biasa menyebut nama Allah, insya Allah dimudahkan menjawabnya. Tapi kalau nggak pernah menyebut nama Allah, tidak sholat, tidak mengenal agama, apa yang mau disebut? Man rabbuka, man nabiyuka. Buktikan, memang kedengaran sama kuda. Kalau takdir kan kita tidak mendengar azab itu. Kalaupun mendengar, belum tentu semua insyaf. Ya Pak ya, belum tentu semua insyaf. Buktinya apa? Orang tahu di penjara itu berat, digepukin sama petugas, digepukin sama polisi ketika ditangkap. Toh juga tiap hari ada kejahatan kok. Enggak membuat orang kapok berbuat jahat. Kembali ke posisi sini. Buka surat 8 ayat 50. Surah 8 ayat 50. Ya. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Mas, siapa namanya nak? Amirullah. Antum pernah nggak melihat orang kafir menghadapi sakaratul maut? Pernah? Pernah? Antum pernah melihat orang kafir menghadapi sakaratul maut? Antum lihat nggak menggelepar-gelepar mereka? Saya melaksanakan itu. Ketakutan luar biasa, teriak-teriak Pak. Setelah saya baca ayat ini, subhanallah, ternyata memang disiksa, diazab. Di dunia kelihatan mereka punya toko, punya ruko, punya pendapatan, punya penghasilan, rumah mewah, mobil mewah, semua mewah. Kapan mulai mereka dapat azab itu? Ketika menghadapi sakaratul maut. Bisa dulu. Oh iya. Sebenarnya isya itu jam 11 juga enggak apa-apa. Sekali jalan ya Pak ya. Habis kita pengajian, 20 menit lagi sholat isya kita pulang. Sebab saya kalau sudah sholat isya itu baru kembali, separuh ini pasti pulang ini. Penyakit umat Islam saya perhatikan. Kalau kita potong sholat isya, baru pengajian berlanjut, ini separuh pulang. Gimana kira-kira? Kita teruskan 20 menit lagi baru sholat. Azan boleh, nggak ada masalah. Habis azan kita teruskan, boleh. Mana pengurus yang bertanggung jawab? Ya, gimana Pak? Ya? Habis azan kita teruskan ya. Baik, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Terserah mau 20-25 menit. Setelah itu kita baru sholat isya berjamaah, ya, insya. Sholat isya itu biasa Pak, sampai jam 11 dibolehkan dalam Islam. Sholat yang bisa ditunda hanya isya, bisa sampai jam 11. Kalau sholat lain di awal waktu. Karena ada orang yang komentar, sholat di awal waktu Pak. Betul, khusus isya boleh sampai jam 11. Nabi dan Rasul dan sahabat lazim kok. Sholat itu tidak jam ini gitu. Baik. 1. Tahapan kehidupan setelah kematian disebut alam barzah. Surat 23 ayat 99 dan 100. 23, 99 dan 100. Alam barzah. Di sana manusia sudah tidak berkutik, yang bicara iman dan amal soleh. Di sana sudah tidak berfungsi harta dan fasilitas. Di sana sudah tidak bermakna istri dan anak. Yang ada hanya iman dan amal soleh. Amanu wa amilus soleh. Silakan. 23, 99, 100.
Ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan." Coba lihat Pak, orang-orang kafir dan munafik itu. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beribadah, agar bisa sedekah, agar bisa beramal soleh, agar aku beriman. No. Kita mumpung belum mati, penyesalan itu muncul di dunia sekarang lebih baik. Yang punya harta sedekahlah. Sholat tepat waktulah. Punya pakaian sedekahlah. Punya teman ingatkanlah. Punya sahabat nasihatilah. Jadi sahabat yang benar itu bukan membenarkan perkataannya, tapi selalu berkata benar kepadanya. Itulah definisi sahabat yang benar. Saya ulangi ya Pak. Bukan membenarkan perkataannya, tapi selalu berkata benar kepadanya, meskipun menyakitinya. Kadang tersinggung orang dengan ucapan kita, tapi tujuan kita kebaikan. Jadi sahabat bukan berarti yang manis-manis semua Pak. Kita tegur dia, "Kamu gak pantas ngomong gitu depan umum." Astagfirullah, terima kasih ya kamu ingatkan. Kamulah sahabat yang sebenarnya, berani mengingatkan saya. Ada orang kan sahabat gak mau mengingatkan. Sahabat itu berani menegur saya, mengingatkan saya. Kalau perlu memarahi saya, di mata saya dialah sahabat yang sebenarnya. Jangan mentang-mentang ustaz merasa tidak salah. Jangan mentang-mentang ulama merasa benar semua, ya Pak ya. Ulama juga manusia, ustaz juga manusia, punya kelemahan dan kekurangan. Siap ditegur, siap dikritisi. Kalau perlu diceramahi walaupun dia ustaz. Nah, pertama tadi alam barzakh, kedua hari kebangkitan 3968. Setelah dikubur, hari kiamat dibangkitkan. Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Semua digiring ke padang mahsyar. Kondisi apa Pak? Telanjang bulat. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah yang mulia, "Ya Rasulullah, apa enggak malu kita melihat aurat orang lain?" Apa kata Rasulullah? "Boro-boro melihat aurat orang lain, semua orang tertunduk takut menghadap Allah," kata Rasulullah. Semua orang tertunduk Pak. Sama dengan Bapak kalau pernah bolos, dipanggil kepala sekolah, tertunduk nggak menghadap kepala sekolah? Itu baru manusia loh. Bayangkan menghadap Allah, mengingat dosa yang dilakukan. Akan diminta pertanggungjawaban detik per detik. Bukan per hari Pak, detik per detik akan diminta pertanggungjawaban kita. Karena bernapas kita juga detik per detik. Jangan bernapasnya mau, beribadah tidak. Jangan rezekinya diambil, bersyukur kagak. Baju mau mewah tapi tidak disyukuri. Per detik kan Pak kita bernapas itu. Apa yang kita hidup buat bernapas? Oksigen. Oksigen dari mana? Dari Allah. Gratis atau bayar? Saya kadang pikir, seandainya Allah turunkan perintah hari ini, semua manusia yang bernapas harus membayarnya. Hampir dipastikan saya nggak sanggup membayar oksigen itu. Ampuni kami ya Allah, kami kurang bersyukur. Tiap detik kami bernapas ya Allah, menghirup oksigenmu yang gratis. Tapi belum tentu tiap menit kita mensyukuri nikmat Allah. Iya Pak ya, kan tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat itu. Dia merasa menyepelekan, seolah-olah oksigen itu ada begitu saja. Apa mungkin ada oksigen kalau tidak diciptakan Allah? Dan lebih dahsyatnya, gratis. Antum sesak napas, coba ngambil tabung itu. 1 jam bayar berapa di rumah sakit? 1 tabung oksigen itu, bayar mahal kan kita di rumah sakit itu. Ini bagaimana kalau kita sepanjang hidup bernapas gratis? Kalau Allah minta bayaran,
Punya uang nggak Pak, Bapak sebanyak itu? Nggak bakalan Pak. Tapi maaf, kita kurang bersyukur Pak. Saya merasakan itu. Hanya kita bebas bernapas, tapi tidak mensyukuri oksigen yang kita hirup itu. Seolah-olah terjadi begitu saja. Seperti Bapak tadi 75, berapa umur? 65 kan? 65 tahun bebas bernapas tanpa bayar. Kalau bayar sanggup nggak Pak? Nggak sadar kita kan? Itu sebuah nikmat. Masya Allah. Ya. Kedua, surat 30 ayat 56. 30 56. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Kepasrahan yang dibangun dalam Islam itu totalitas untuk dunia akhirat. Bukan sekadar pasrah dunia. Tapi kebanyakan orang mengaku Islam itu justru kepasrahan duniawi. Contoh, yang hadir ini kira-kira ada berapa? Ada 200 enggak ini? Bapak cek dulu ke belakang, Bapak coba menoleh. Menurut Bapak ada 200-300. Penduduk Cibubur ada 1000 orang? Lebih ya? Berarti berapa persen dari akumulasi muslim yang hadir di pengajian? Kalau kita bicara teori persentase. Ya betul? Pesta pernikahan 1000 diundang, yang hadir 1500 Pak. Ngaji diumumkan ke semua masjid, yang datang sekian persen. Tahu kenapa? Iblis berhasil. Di rumah ngapain sekarang? Nonton TV kan? Ngopi. Atau dengan istri mudanya. Kalau punya istri muda. Beliau punya ya? Punya? Enggak ya? Ada niat enggak? Ada istri di sini? Oh pantas enggak berani dia. Ada niat enggak katanya? Karena ada istri muda soalnya. Ada istrinya di sini. Kita kan boleh 4 istri Mas. Masna, wasulasa, waruba. 2, 3 atau 4. Siapa di sini istri lebih dari 1? Bapak? Cuma 1. Memang tidak ada niat Pak? Enggak ya? Ada niat tapi tidak punya keberanian gitu. Masya Allah. Tahu Bapak beda orang Arab dengan orang Indonesia, istri-istri Arab dengan istri Indonesia. Saya kadang malu Pak. Kalau tanya berapa istri antum? 1. Subhanallah. Kenapa antum lebih takut kepada istri daripada Allah katanya? Masya Allah Pak. Kenapa lebih takut sama istri dari Allah? Mereka kan jarang istri 1 orang Arab itu Pak. Minimal 2. Inilah senior saya. 1 dia yang berani. Karena istri ada di sini kan. Kenapa umumnya orang Asia seperti itu Pak? Karena sejak kecil kita didoktrin orang tua. Istri cukup 1 ya nak. Betul ya Pak? Itu masalahnya. Kita sejak kecil didoktrin. Padahal dalam Islam justru masna, wasulasa, waruba. 2, 3 atau 4. Dan ustadz yang bicara seperti ini dibenci wanita Pak. Saya ini banyak dibenci. Enggak usah diundang lagi Pak. Kenapa? Bapak terprovokasi katanya. Ibu-ibu di mana duduknya nih? Di sebelah. Pengajian berikutnya mereka mau datang lagi nih. Di rumah habis Bapak domelin ini nanti. Gak usah dengerin Pak, gak usah dengerin gitu. Masya Allah, teganya ibu ya. Yang kedua, yang ketiga hari pengadilan 10.30. Setelah alam barzah, kebangkitan baru diadili. Oh ngeri Pak.
Nggak ada bisa yang bela kita kecuali amanu wa amilus soleh. 10:30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Isa Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Kesesatan mereka keterlaluan. Itulah kebablasan mengimani seseorang. Uzair putri Allah katanya. Isa putra Allah kata kawan-kawan kita yang Nasoro. Padahal mereka sama-sama manusia biasa. Hanya dimuliakan karena dia seorang rasul. Dia seorang nabi. Di zaman kita ada juga mendewakan kiai, betul? Mendewakan ustadz, mengkultuskan ulama, memuliakan sah-sah saja, tapi tidak berlebihan. Ulama juga manusia, ustadz juga manusia, berpeluang salah dan menyimpang, berpeluang keliru dan sesat. Ketika menganggap ulama atau ustadz itu tidak pernah menyimpang, justru kita sesat. Merasa ustadz itu tidak pernah salah, malah kita sesat jadinya. Pola pikir seperti itu. Karena saya juga manusia kok. Luruskan ulama ketika menyimpang. Tegur ustadz ketika sesat. Kadang sudah sewenang-wenang dia karena merasa dikultuskan. Makanya sering saya cegah umat itu, Bu, jangan biasakan mengkultuskan ustadz. Fanatik kepada ustadz tertentu. Berhentilah mengkultuskan seseorang itu. Baik. Kemudian yang kelima, jembatan atau Shiratal Mustaqim 1971. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagi orang yang menantang itu. Siapa itu, Pak? Kafir, munafik, ateis, komunis. Saya ulangi, kafir, munafik, ateis, komunis. Dari kalangan Islam disebut apa, Pak? Munafik. Lebih dahsyat dari kafir lagi azab mereka. Karena dia sudah Islam, tapi menghina Islam, memojokkan Islam, melecehkan Islam, disebutlah munafik. Makanya jangan biasakan bermain api dengan kata munafik itu. Di pergaulan sehari-hari sering saya dengar, munafik lo, nggak boleh ngomong itu. Kalau kita sudah klaim orang munafik, halal kita tumpahkan darahnya, halal kita bunuh dia. Harus kita bunuh kalau ada orang munafik di sekitar kita. Makanya jangan ucapkan bahasa-bahasa itu. Munafik lo. Halal darahnya Pak kita bunuh kalau betul-betul dia orang munafik. Nggak berdosa kita bunuh dia. Malah diperintahkan dibunuh orang munafik itu. Karena dia pengkhianat agama. Tapi di Indonesia kata munafik itu disederhanakan. Munafik loh, munafik loh. Aneh yang dituduh munafik senyum-senyum. Karena nggak ngerti makna dia munafik itu. Terakhir, setelah lewat hari kebangkitan, hari pengadilan, hisab, jembatan, terakhir apa? Sorga atau neraka? Mas pilih mana? Sorga atau neraka? Sorga ya. Kenapa pilih sorga? Karena kenikmatan sempurna. Kira-kira upaya yang Mas lakukan untuk masuk sorga itu apa kira-kira? Hah? Bertakwa. Yang membedakan Mas ibadah dengan orang lain ada nggak bedanya? Sama ya. Kira-kira ada nggak mikir bagaimana ibadahku berbeda dengan orang lain? Artinya lebih dari orang lain, lebih banyak, lebih berkualitas. Contoh, kalau orang sedekah cuma 5.000 sehari, bagaimana kita bisa 10.000?
Kalau orang sholat sunnah cuma 5 kali, kita bisa 10 kali. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah itu luar biasa. Kapan saja sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Belum lagi sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat sunnah apa Pak yang dianjurkan? Rawatib. Berapa rakaat Mas seluruhnya? 12. Belum lagi sholat jenazah. Pahala sholat jenazah luar biasa besar loh Pak. Tapi orang banyak tidak ada, saya belum temukan Pak di Indonesia orang berebut sholat jenazah. Padahal sholat jenazah salah satu sholat sunnah pahala terbesar. Mensolatkan jenazah itu. Indonesia tidak motivasi Pak. Kalau seandainya semua orang tahu bahwa sholat jenazah itu pahalanya besar, mungkin seandainya di Bandung ada orang meninggal, dia kejar ke Bandung. Ada orang meninggal di Bogor, dia kejar ke Bogor, mengingat besarnya pahala itu. Ini kadang tetangganya meninggal dia cuek, begitu mau sholat dia tinggalkan. Saya perhatikan gitu kalau ada sholat jenazah. Orang bisa berkerumun, sebagian sholat, sebagian di luar. Dalam hati saya, kenapa ya nggak tertarik ikut sholat jenazah? Pahalanya Masya Allah. Karena Ustadz jarang mengangkat itu Pak. Sejak hari ini berjanjilah, kalau ada jenazah, sebab Bapak, sepanjang bisa Bapak datangi ikut sholat jenazah. Oh tapi mereka sudah selesai Pak, sholat aja sendiri. Minta izin sama keluarga jenazah. Maaf, boleh saya sholat jenazah? Syukur-syukur yang lain mau ikut lagi Pak, boleh berulang-ulang kok sholat jenazah itu. Pak bantu saya Pak sebagai makmum. Kenapa? Saya tadi terlambat, saya mau ikut sholat jenazah. Kita imamnya. Ajak kawan-kawan yang sudah sholat tadi bareng 5 orang. Tapi jarang dilakukan di Indonesia kan Pak. Jarang orang berebut mau sholat jenazah itu. Faktor ketidaktahuan atau faktor kecuekan, wallahu a'lam. Harusnya kita berebut lah Pak sholat jenazah itu, mengingat pahalanya. Salah satu sholat sunat terbesar pahala itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, surga dan neraka, surat 39, 71 sampai 74. Surga dan neraka 39 ayat 71 sampai 74. 71 sampai 74 ya Mas. Surah 39. Ya. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka itu, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Baik, kesimpulannya adalah kehidupan akan diminta pertanggungjawaban. Kedua, pertanggungjawaban tidak sesederhana yang kita pikirkan. Yang ketiga, kita bertanggung jawab langsung kepada Allah. Yang terberat itu Pak, pertanggungjawaban yang kita langsung bertanggung jawab kepada Allah. Saya kira cukup sekian, kita salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan kita sambung bulan depan, insya Allah. Syukran, jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.